Tiongkok sedang menguji perjalanan bebas visa untuk 6 negara, dan yang mengejutkan, penerima dari hak istimewa ini adalah negara-negara Eropa. Hal ini menambah rasa penasaran Amerika Serikat dengan peningkatan jangkauan Tiongkok ke Eropa. Kecurigaan mengenai motif-motif potensial dan terbatasnya pilihan kata untuk mengungkapkan rasa iri hanya pada pertanyaan mengapa Tiongkok secara aktif mencari hubungan yang lebih erat dengan Eropa. Inisiatif perjalanan bebas visa telah memicu spekulasi dalam bentuk kegelisahan yang mendorong kajian lebih mendalam terhadap motivasi Tiongkok dalam membina hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara Eropa. Dan di episode hari ini, kita akan membahas mengapa Tiongkok membuka pintu bagi masyarakat dunia, dan kita juga akan membahas alasan dibalik keputusan Tiongkok untuk memilih negara-negara Eropa secara khusus. Tiongkok telah melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh negara kuat manapun, yaitu memulai uji coba perjalanan bebas visa bagi warga negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia untuk meningkatkan pariwisata internasional dan hubungan bisnis mulai Desember 2023 hingga November 2024. Inisiatif ini memungkinkan pemegang paspor biasa dari negara-negara ini untuk menjelajahi Tiongkok hingga 15 hari. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pembangunan Tiongkok yang berkualitas tinggi, membuka, serta merangsang kegiatan pariwisata dan bisnis. Tetapi bagaimana dampaknya terhadap hubungan internasional? Pada bulan Desember ini, warga negara dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia memiliki kesempatan unik untuk mengunjungi Tiongkok tanpa perlu repot mendapatkan visa Tiongkok. Uji coba ini akan berlangsung selama 1 tahun dan berakhir pada November tahun 2024 yang menunjukkan komitmen Tiongkok untuk meningkatkan daya tarik globalnya dan membina inisiatif kemitraan internasional. Ini merupakan prospek yang menarik bagi wisatawan dan merupakan langkah strategis untuk menarik kegiatan bisnis dari negara-negara tersebut. Dengan menghilangkan kebutuhan akan visa, pemerintah Tiongkok bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung internasional untuk dapat menjelajahi kekayaan warisan budaya negara tersebut dengan bentang alam yang indah dan pusat kota yang modern. Hal ini pada gilirannya diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pariwisata, termasuk peningkatan perekonomian daerah objek pariwisata. Uji coba ini sekaligus memfasilitasi keterlibatan bisnis antara Tiongkok dan negara-negara yang berpartisipasi. Para wisatawan bisnis kini dapat melakukan pertemuan, menghadiri konferensi, dan menjajaki potensi kemitraan tanpa rintangan birokrasi dalam memperoleh visa. Penyederhanaan proses masuk ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak kolaborasi bisnis yang nantinya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan kerjasama internasional. Inisiatif perjalanan bebas visa adalah bagian dari strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menarik lebih banyak pengunjung internasional. Di dunia yang saat ini semakin terhubung, negara-negara harus mulai menyadari pentingnya pariwisata tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana pertukaran budaya dan keterlibatan diplomatik. Keputusan Tiongkok untuk menguji coba perjalanan bebas visa sejalan dengan tren global saat ini dan menunjukkan komitmen Tiongkok untuk membuka diri terhadap dunia. Namun, mengapa Tiongkok memilih negara-negara ini secara khusus? Pemilihan strategis seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia menggarisbawahi pendekatan bijaksana dalam membina hubungan internasional. Negara-negara ini memegang posisi penting di Uni Eropa dan memiliki budaya yang beragam serta kekuatan ekonomi yang kuat. Keputusan untuk fokus pada warga dari negara-negara ini mencerminkan tujuan Tiongkok untuk mendiversifikasi demografi wisatawan yang menarik beragam pengunjung, yang masing-masing membawa perspektif dan minat unik untuk mengeksplorasi dan berbagi. Negara-negara terpilih ini memiliki perekonomian yang berkembang, dan dengan memfasilitasi perjalanan yang lebih mudah bagi warganya, Tiongkok menciptakan peluang untuk menciptakan kerjasama ekonomi, hubungan perdagangan, dan investasi. Uji coba ini sekaligus memperdalam keterlibatan ekonomi antara Tiongkok dan negara-negara Eropa dan Asia Tenggara yang sejalan dengan tujuan ekonomi Tiongkok yang lebih luas. Fokus pada penguatan hubungan dengan Eropa menunjukkan upaya proaktif untuk mendiversifikasi kemitraan. Kolaborasi yang lebih erat dengan negara-negara Eropa tentu akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Menariknya, meski menjadi sekutu Amerika Serikat, negara-negara Eropa ini memanfaatkan peluang untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Tiongkok.
Dinamika ini sangat penting karena hal ini menunjukkan tingkat independensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan luar negeri Eropa, meskipun Amerika Serikat merupakan sekutu tradisionalnya. Negara-negara Eropa juga mengakui potensi ekonomi dan manfaat bersama dari kerjasama yang erat dengan Tiongkok. Mereka menunjukkan kesediaan untuk menjajaki dan memperluas kemitraan dengan Tiongkok melampaui aliansi tradisional mereka. Saling ketergantungan ekonomi dan globalisasi memainkan peran penting dalam menentukan keputusan-keputusan tersebut. Memang akhir-akhir ini, banyak negara Eropa lebih bersikap pragmatis dalam memanfaatkan peluang yang sejalan dengan kepentingan mereka. Peningkatan pariwisata menghasilkan pendapatan dan menstimulasi ekonomi lokal, sementara perjalanan bisnis yang efisien meningkatkan efisiensi dan mendorong kolaborasi lintas budaya. Dengan secara aktif mencari kemitraan dengan negara-negara Eropa, Tiongkok mendiversifikasi portfolio ekonominya dan memberikan kontribusi menuju perekonomian global yang lebih saling terhubung dan saling bergantung. Keberhasilan uji coba ini kemungkinan besar akan bergantung pada proses komunikasi yang lebih efektif dan transparan, mengatasi kekhawatiran atau tantangan apapun yang mungkin timbul selama implementasinya. Selama uji coba ini berlangsung, tentu sangat menarik untuk diamati bagaimana hubungan ini berkembang, dan apakah inisiatif serupa juga akan diperluas ke lebih banyak negara di masa depan. Pengumuman uji coba perjalanan bebas visa di Tiongkok telah membangkitkan minat dan diskusi di berbagai platform. Forum-forum online menampilkan diskusi mengenai dampak potensial dari uji coba ini dengan pengguna yang berbagi perspektif dan pengalaman terkait perjalanan ke Tiongkok. Sentimen umum tampaknya positif, sebab banyak orang menyatakan kegembiraannya mengenai peluang untuk menjelajahi Tiongkok dengan lebih mudah. Ini memproyeksikan gambaran keterbukaan, keramah tamahan, dan kemauan untuk terlibat dengan komunitas global. Inisiatif ini sejalan dengan narasi Tiongkok yang lebih luas mengenai pembangunan dan kerjasama yang damai dalam melawan persepsi negatif. Seiring dengan semakin banyaknya orang dari berbagai latar belakang yang mengalami pengalaman secara langsung tersebut, kemungkinan akan mengarah pada pemahaman yang lebih halus dan positif terhadap Tiongkok. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hal ini akan mempengaruhi posisi Tiongkok di dunia? Inisiatif ini tidak hanya sekedar fasilitator kegiatan pariwisata dan bisnis, namun juga sebuah langkah strategis yang berpotensi membentuk kembali posisi Tiongkok di dunia, memperkuat hubungan ekonomi dengan para pemain utama di Eropa dan Asia Tenggara, sekaligus memposisikan Tiongkok sebagai negara yang paling berpengaruh dalam landscape perekonomian global. Pendekatan strategis ini meningkatkan fleksibilitas diplomatik Tiongkok dan berkontribusi dalam membentuk citra globalnya yang positif. Sektor pariwisata yang berkembang juga menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi berbagai industri. Tiongkok berkomitmen untuk secara aktif berkolaborasi dan melakukan kerjasama internasional. Hal ini menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan masyarakat, dan stabilitas geopolitik. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda langkah ini akan mengubah hubungan Tiongkok dan Eropa? Akankah lebih banyak negara yang mencoba melakukan hal yang sama? Dan di mana posisi Amerika Serikat? Silakan berikan komentar di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.